kita akan sama-sama melihat materi selanjutnya, ya, yaitu membaca realitas, agama, dan sains. Ya. Yang kita lihat di sini adalah hubungan antara agama dan sainsnya secara rasional atau apa yang saya sebut sebagai relasionalitas. Ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana agama dan sains ini dari sudut pandang moral, ya, sudut pandang kebaikannya, bagaimana implikasi kebaikannya, yang nanti juga dengan sendirinya berimplikasi berdampak pada lingkungan sekitar, berdampak pada masyarakat, ya, pada tata hidup bersama masyarakat. Oke. Nah, jadi judul yang saya usung di sini adalah membaca realitas, agama, dan sains. Relasionalitas, moralitas, dan implikasi sosialitas. Dan ini sebenarnya merupakan topik atau materi yang juga sudah dibahas di mata kuliah umum pendidikan agama, ya. Rekan-rekan saya yakin semua sudah mengambil mata kuliah umum pendidikan agama, ya. Perbedaannya adalah kalau di mata kuliah umum pendidikan agama tentu saja tidak ada slide, ya, tidak ada visualisasi, katakanlah begitu, untuk membantu rekan-rekan bisa lebih memahami, lebih bisa memvisualisasi, mengimajinasi apa sesungguhnya, bagaimana sesungguhnya relasi agama dan sains ini, beserta dampak-dampaknya. Juga selain itu, di materi mata kuliah umum, maksud saya dalam materi yang saat ini akan saya berikan, ini saya mencoba untuk lebih memperdalam lagi, ya, lebih memperluas, memperdalam lagi materi yang sudah diberikan di mata kuliah umum agama, gitu ya. Kemudian mencoba untuk memperluas beserta contoh-contoh konkretnya yang kerap terjadi di masyarakat. Nah, jadi rekan-rekan, kalau materi sebelumnya saya sama sekali tidak memberikan contoh-contoh fenomena konkret yang terjadi di masyarakat, maka yang materi yang akan saya berikan pada pagi hari ini, saya akan memberikan itu. Nah, ini perbedaannya, ya. Sebentar, ya. Baik, kita akan mulai, rekan-rekan sekalian. Sebelum kita berbicara mengenai bagaimana relasi agama dan sains, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana sih agama dan sains itu perlu akhirnya kita bicarakan, ya. Apa latar belakang yang melatar belakangi, apa latar belakang yang melatar belakangi, apa yang melatar belakangi relasi agama dan sains ini sehingga bisa muncul di permukaan diskursus ruang publik, ya, untuk dibicarakan, dan apa latar belakang yang membuat relasi agama dan sains ini perlu dikaji sehingga tidak terjadi konflik sosial, ya. Tidak terjadi kekacauan, ya, tidak terjadi perseteruan, ya, konflik sosial, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, yang pertama, kalau kita lihat di sini, sains berkembang dengan pesat hingga saat ini, kita sudah tahu itu. Tetapi dengan jurang pemisah yang begitu dalam antara agama dan sains, ya. Pemisahan agama dan sains itu menghasilkan paradigma yang pertama adalah, kalau dari sudut pandang agama, agama itu sifatnya subjektif, ya. Dia sifatnya dogmatis dan mutlak. Subjektif artinya keyakinanku, ya, keyakinanku, pengalaman-pengalaman spiritual atau religius
yang kumiliki itu tentu tidak sama dengan pengalaman-pengalaman spiritual religius yang dimiliki oleh Anda misalnya atau orang lain. Jadi setiap subjek, ya, setiap individu itu memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda atau memiliki kualitas keimanan yang berbeda, gitu ya. Sedangkan sains di satu sisi itu sifatnya objektif. Sains itu mau mencoba membenarkan secara universal. Artinya kalau saya merasa, misalnya begini, misalnya saya minum air putih misalnya. Air putih ini sudah saya didihkan sehingga kuman-kumannya, bakteri-bakterinya mati ya, sehingga aman untuk saya konsumsi ya. Nah, maka secara saintifik ya, secara objektif dia harus mengatakan bahwa kalau kita mendidihkan air itu harus minimal 100 derajat Celcius dan itu boleh aman untuk diminum. Jadi air jenis apapun, maksud saya air putih apapun ya dimanapun, itu kalau dididihkan 100 derajat Celcius maka dia aman untuk dikonsumsi. Nah, itu sifatnya objektif ya. Kalau subjektif ya beda-beda, setiap orang itu pasti beda ya. Sebagaimana agama sifatnya subjektif, pasti beda-beda pengalamannya. Kendati saya memiliki agama yang sama misalnya dengan Anda, tetapi keimanan saya, pendalaman keimanan saya itu tentu akan berbeda dengan pendalaman keimanan atau perjalanan pengalaman keimanan Anda. Ya, maka sifatnya subjektif. Kalau objektif itu sama ya, aku dan kamu itu sama dan semua orang itu sama. Itu objektif. Itu arti kata lain objektif. Semoga ini bisa dimengerti ya. Kalau masih belum mengerti nanti boleh bertanya ya. Kemudian agama sifatnya dogmatik ya, dogmatik itu saja dengan sendirinya mutlak ya, tidak bisa diganggu ya. Sementara sains ini sifatnya ilmiah, metodis ya, dan tentatif ya. Dia tidak mutlak, tidak dogmatik ya, dia tidak mutlak. Dia bisa berubah seiring perjalanan waktu ya, seiring perkembangan sains atau penemuan-penemuan sains itu menemukan temuan-temuan barunya ya, atau teori-teori barunya. Maka teori yang lama akan hilang. Nah, sementara kalau agama tidak ya, kalau agama tidak seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang memang bisa diperbaharui seiring kita mencoba untuk mengkritisi dan mencoba untuk merelevansikannya dengan zaman modern saat ini. Tetapi ada bagian-bagian ya di dalam agama yang sudah mutlak itu, ya sudah mutlak, ya, sudah mutlak. Contohnya misalnya keyakinan kalau dalam Kristiani keyakinan Trinitas, ya. Dalam Islam misalnya keyakinan tauhid, gitu ya. Dalam Hindu keyakinan Trimurti, ya. Itu semua sifatnya dogmatik mutlak ya. Dia tak lekang oleh waktu. Dia mau perkembangan zaman seperti apapun ya itu sudah diyakini secara mutlak, secara tidak tentatif. Dan sains tidak seperti itu. Sains itu selalu mengalami perkembangan dan perubahan ya seiring dengan perkembangan zaman. Ya. Nah, ini yang membuat agama dan sains ini akhirnya terpisah. Ya. Antara agama dan sains ini akhirnya terpisah dan muncul katakanlah potensi-potensi untuk konflik satu sama lain. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, di lain pihak ya, di abad 21, post-sekularisme hadir sebagai kontra-destruktif. Nanti akan saya jelaskan ya. Agama dengan doktrin ketat atau fundamentalis lahir kembali karena kemarahannya terhadap dampak yang ditimbulkan oleh sains. Jadi kaum fundamentalis, ya saya
sempat menjelaskan ini di materi sebelumnya ya, apa itu fundamentalis ya. Fundamentalis dengan kata lain di sini saya menuliskan agama dengan doktrin yang tetap ya. Fundamentalisme tidak bisa menyesuaikan dengan zaman. Dari dulu zaman begini, ajarannya begini, saat ini zaman modern tetap harus dipraktekkan seperti dulu ya. Kalau yang bukan fundamentalis apa Pak? Ya, yang bukan fundamentalis itu progresif namanya. Ya. Progresif ya. Ini saya tulis di sini. Nah ini aliran keagamaan yang progresif itu artinya dia melakukan progres terus, ya ada perubahan-perubahan, bisa menyesuaikan keyakinan agamanya dengan zaman yang berkembang. Ya. Itu progresif, ya itu progresif. Kalau fundamentalis dia nggak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, itu nggak bisa. Bukan nggak bisa, dia tidak mau, dan itu menurut dia dilarang ya, dilarang. Nah ini fundamentalis. Nah fundamentalis itu merasa kecewa bahkan marah gitu ya. Dia marah terhadap apa? Terhadap dampak yang ditimbulkan oleh sains di masa modern saat ini. Dan sebenarnya ini tidak hanya fundamentalis yang marah. Ini semua orang yang berpikir sehat pun merasa kecewa, merasa marah. Dampak-dampak negatif yang dilahirkan oleh sains. Ya. Dilahirkan oleh sains. Misalnya eksploitasi alam. Karena sains, orang sudah menutup mata, membabat hutan ya tanpa mereboisasinya ya, sehingga banjir, kemudian ada kebakaran ya. Alam digundul, alam diperkosa gitu ya. Semata untuk apa ya? Untuk progresnya sains ya. Untuk perkembangan sains, dan ujung-ujungnya juga nanti akan berhubungan dengan ekonomi ya, kapitalisme. Tapi secara dengan kata lain, sains ini kita tahu sendiri bahwa sains yang tidak dibarengi ya, dengan etika, maka sains ini bisa merusak alam, gitu ya, merusak alam. Ya. Nah, ini yang membuat kaum fundamentalisme atau agama ini menjadi marah, ya, marah. Marahnya bagaimana? Paling ekstrimnya marahnya itu ya salah satu contoh konkretnya ekstrim kemarahan kaum agama ini adalah hadirnya teroris. Gitu ya, hadirnya terorisme. Terorisme hadir itu karena salah satunya selain ya mereka karena berjihad dan seterusnya, pandangan agama yang menyimpang, juga mereka punya kekesalan terhadap perkembangan sains, ya, perkembangan sains yang merusak manusia, merusak alam dan seterusnya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa fundamentalisme ini melawan saintisme ya. Kalau fundamentalisme tadi sudah saya jelaskan, sementara saintisme ini adalah pandangan di mana orang hanya percaya bahwa segala macam persoalan kehidupan manusia itu hanya bisa didekati, hanya bisa katakanlah didekati begitu ya dengan sains. Kalau selain sains bisa nggak persoalan kehidupan manusia diselesaikan? Menurut saintisme tidak bisa. Jadi ini kalau fundamentalisme ini dalam ranah agama ya, jadi dia betul-betul kaku, ketat, fanatik ya, fundamentalisme. Kalau saintisme ini dalam ranah sains, dia juga kaku, ketat, fanatik terhadap sains. Gitu ya. Ada orang yang begitu, ada banyak ya, banyak. Bahkan mereka sudah tidak lagi percaya dengan Tuhan ya. Mereka sudah masuk ke dalam golongan ateis. Rata-rata begitu ya, saintisme ini ya. Saintisme ini. Jadi saintisme, jadi kalau sudah ada ismenya ya, ini ada ismenya. Ini sudah ketat, kaku gitu ya. Sudah nggak melihat, dia sudah menutup diri, eksklusif ya. Dia sudah tidak mau membuka diri, tidak mau inklusif ya, membuka diri terhadap kebenaran-kebenaran yang ada di luar dirinya ya.
mencoba untuk mengembangkan diri, nggak mau, dari luar itu nggak mau. Dia sudah merasa paling benar, ya, sudah merasa paling benar. Nah, ini ada di dalam agama, juga ada di dalam sains, gitu ya. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa kok ternyata relasi atau diskursus hubungan antara agama dan sains ini akhirnya dibicarakan. Agar apa? Agar tidak menciptakan konflik sosial. Ujung-ujungnya itu. Jadi ujung-ujungnya materi yang kita berikan saat ini itu supaya ya jatuhnya pragmatis, tetapi paling tidak ada kebaikan di situ, yaitu tidak menciptakan konflik sosial. Jadi ingin memunculkan harmoni sosial, gitu ya. Oke, ini latar belakang. Sekarang seperti biasa rekan-rekan, jadi ini tidak sekedar satu arah ya. Saya harapkan partisipasinya lagi ya. Materi-materi sebelumnya saya salut dengan rekan-rekan, senang sekali partisipasi keaktifannya begitu baik sekali ya. Saya harap bisa dijaga konsistensi itu ya. Mari kita diskusi lagi ya di kelompok masing-masing. Panitia mohon dipersiapkan untuk breakout room-nya. Pertanyaannya adalah, apakah agama dan sains tidak dapat berdamai atau tidak dapat disatukan untuk membangun peradaban manusia? Ya, apakah nggak bisa disatukan atau bisa disatukan? Apakah yang kedua, apakah hubungan agama dan sains memang tidak ada manfaatnya untuk membangun peradaban modern saat ini? Gitu ya, sebenarnya kalau kita ingin membangun peradaban manusia, ya, Doni mohon di-mute dulu ya Doni ya. Apakah ketika kita mau membangun peradaban modern saat ini, peradaban manusia saat ini, itu harus membutuhkan agama dan sains? Ataukah sebenarnya sains saja begitu ya? Nah, ini coba kalian diskusikan di kelompok dan nanti silakan keaktifannya untuk bisa sharing dan berbagi. Baik, silakan, waktunya mungkin cukup 7 menit saja. Panitia bisa diaktifkan breakout room-nya. Baik, rekan-rekan sudah sama-sama mendiskusikan di dalam kelompok masing-masing. Dua pertanyaan, apakah agama dan sains tidak dapat berdamai atau tidak dapat disatukan untuk membangun peradaban manusia? Ya. Kemudian juga pertanyaan yang kedua, apakah hubungan agama dan sains memang tidak ada manfaatnya? Artinya tidak perlu mengkaji atau tidak ada gunanya gitu ya hubungan antara agama dan sains ini di dalam membangun peradaban di era modern seperti saat ini. Oke, silakan bagi kelompok yang ingin berbagi hasil diskusinya. Baik, dari kelompok 6, Jose, siapa nih? Jose Fernando, Pak. Oh ya, silakan Jose Fernando. Jadi kami dari kelompok 26 ingin menjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah agama dan sains itu tidak dapat berdamai? Kalau jawaban kami, agama dan sains itu dapat dan harus berdamai, Pak. Jadi tanpa adanya sains, kita tidak dapat merasakan teknologi yang kita rasakan sekarang ini. Dan tapi misalnya kalau tanpa ada agama itu, teknologi itu bisa menyebar terlalu luas sehingga melanggar aturan-aturan yang ada di agama. Dan itu perkembangan teknologi itu ada sisi buruknya juga. Jadi perkembangan teknologi itu perlu ditekan. Seperti itu, Pak. Jadi misalnya seperti contoh yang telah Bapak berikan tadi, misalnya untuk sains dan teknologi yang merusak alam itu perlu ditekan dengan adanya agama. Lalu misalnya nanti ada penemuan sains yang mengatur tentang sisi-sisi sosial, itu juga perlu diperhatikan, seperti itu, Pak. Lalu Baik. untuk Ya, terus? keduanya,
untuk hubungan agama dan sains itu pasti ada manfaatnya, Pak. Itu pasti ada manfaatnya. Dan jawabannya juga sama seperti yang di jawaban pertama saya tadi. Agama perlu menekan sains agar tidak keluar dari wilayah yang seharusnya manusia itu injak, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 26, Jose ya. Jadi eh, tentu bisa dapat disatukan, ya, bisa berdamai dengan kata lain seperti itu. Terima kasih kelompok 26, Jose Fernando. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok 6, Stefani, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Kami dari kelompok 6 telah berdiskusi dan nomor 1, menurut kami agama dan sains dapat disatukan karena memang keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling membutuhkan satu sama lain. Seperti agama harus bisa menjadi batas bagi perkembangan sains, seperti contohnya manusia tidak melampaui Tuhan atas penemuan-penemuannya. Tidak hanya itu, agama juga membutuhkan perkembangan sains karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia juga pasti membutuhkan sains dan teknologi untuk bertahan hidup. Dan pertanyaan yang kedua, hubungan agama dan sains itu memiliki manfaat untuk peradaban saat ini karena agama dan sains memiliki fungsi masing-masing dalam mengatur manusia. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6 dari Stefania. Jadi jawabannya kurang lebih sama dengan kelompok sebelumnya, bahwa memang bisa berdamai dan keduanya saling membutuhkan, ya. Tidak boleh satu sama lain katakanlah saling menyerang begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Stephen Enrico dari kelompok 17. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Antono. Mungkin jawaban kami mirip dengan jawaban sebelumnya. Jadi yang pertama, agama dan sains itu berjalan beriringan. Banyak sekali sebenarnya ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu sejalan, seperti mungkin proses perkembangan janin, terjadinya hujan, terjadinya siang malam, garis edar benda luar angkasa, atau mungkin teori Big Bang yang mungkin sudah disebutkan di kitab suci tertentu, di agama tertentu. Dan salah satu yang mungkin agak bersilangan adalah teori Darwin, ya, karena kita mempercayai bahwa nenek moyang kita adalah Nabi Adam dan Hawa, dan itu mereka adalah manusia, bukan seperti yang disebutkan oleh Darwin bahwa nenek moyang manusia itu adalah dari monyet, gitu kan. Jadi tapi sebenarnya teori Darwin ini masih menjadi teori dan sebenarnya belum dibuktikan secara belum menjadi fakta. Dan kami juga setuju bahwa sains itu membantu kemajuan zaman, namun agama membantu mengarahkan supaya sains tidak keluar dari jalur yang seharusnya dalam rangka memodernkan teknologi. Bahkan di agama pun sangat menganjurkan kita untuk mempelajari banyak ilmu, ya, seperti tidak hanya ilmu agama, namun ilmu duniawi, karena pada akhirnya ilmu duniawi itu akan membantu kita memodernkan teknologi, memudahkan kegiatan kita, dan pada sebagai konsekuensi juga akan memudahkan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi seperti itu jawaban dari kelompok 17. Terima kasih Pak Antono. Terima kasih Stephen Enrico kelompok 17. Wah, ini jawaban yang sebenarnya ada perbedaannya dengan jawaban sebelumnya, ya. Menyinggung soal teori evolusi Darwin, ya. Bagus, nanti kita akan coba untuk mengangkat soal itu, ya. Bagaimana agama dan sains dari fenomena teori evolusi Darwin. Ya, ini semakin menarik, ya, kalau kita mau mencoba untuk mempertajam dan mengambil contoh-contoh yang memang katakanlah kontroversial, gitu ya, sampai hari ini, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 dari Bejo Haryanto, silakan.
Baik, terima kasih waktunya Pak. Menurut kelompok 2 dan pertanyaan nomor 1, apakah agama dan sains tidak dapat berdamai? Itu jawaban kami dapat berdamai, karena agama itu adalah metafisik yang berfungsi sebagai pembimbing umat manusia agar hidup tenang dunia akhirat dan merupakan sumber anugerah dari Tuhan. Sedangkan sains itu empiris yang berfungsi sebagai sarana mempermudah aktivitas manusia di dunia. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah hubungan agama dan sains memang tidak ada manfaatnya? Itu menurut kelompok kami itu ada manfaatnya. Dalam kehidupan, agama dan sains saling membutuhkan. Agama butuh penjelasan sains tentang fakta-fakta yang ada di alam. Contohnya, di Al-Quran menegaskan agar selalu meneliti kejadian di bumi dan langit. Sebaliknya, ilmu butuh agama dalam memberikan dasar moral bagi penerapan dan kegunaan sains tersebut bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 2 Bejo ya. Jawabannya kurang lebih sama dengan kelompok yang lainnya tadi ya. Baik, bagus. Kelompok 13 silakan dari Yeni. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Menurut kelompok kami, yang nomor pertama, apakah agama dan sains tidak dapat berdamai atau disatukan untuk membangun peradaban manusia? Jawabannya adalah menurut kami bisa berdamai. Akan tetapi mungkin ada halangan. Agama adalah suatu hasil dari segala sesuatu, sedangkan sains adalah progres untuk mengetahui kapan segala sesuatu itu terjadi. Contohnya seperti banyaknya peristiwa dalam kitab suci yang dahulu dianggap seperti magical. Sekarang karena adanya perkembangan sains, saat dilihat kembali akan terlihat saintifik. Seperti bagaimana alasan kenapa kok bisa terjadi hujan seperti itu. Kemudian kenapa kok mungkin ada halangan? Hal yang menghalangi keduanya bersatu yaitu karena kitab suci adalah sastra, sedangkan sains adalah tulisan ilmiah. Sehingga kitab suci nggak bisa dikaji secara literal, akan tetapi harus ditafsir terlebih dahulu. Kemudian nomor 2, apakah hubungan agama dan sains memang tidak ada manfaatnya untuk membangun peradaban modern saat ini? Jawabannya adalah pastinya ada. Dalam seperti jawaban nomor 1 yang tadi, untuk mengetahui perkembangan sains atau segala sesuatu yang terjadi secara yang ada di Alkitab seperti itu, kita membutuhkan sains untuk perkembangan peradaban modern saat ini. Dan progres sains itu sangat dinamis, jadi alurnya wajib dibatasi dengan norma dan hukum yang ada di agama, sehingga sains tetap tidak melanggar kemanusiaan dan dampaknya tidak merusak alam. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali dari jawaban kelompok 13 ya, dari Yeni. Tadi sempat disinggung soal ada halangan ya, ada halangan karena agama dan sains ini tadi sempat dikatakan bahwa kitab sucinya ini sifatnya sastra gitu ya, sifatnya sastra yang tidak bisa didekati secara ilmiah ya. Sementara kalau sains ini sifatnya ilmiah ya, jadi didekatinya secara objektif. Nah, ini yang menjadi halangan. Bagus, kita akan lihat nanti ya bagaimana apakah memang sesungguhnya agama dan sains ini halangan-halangan semacam itu ada dan bagaimana mencoba untuk meminimalisir, meruntuhkan halangan-halangan semacam itu. Oke, selanjutnya dari kelompok 3, Helena Putri, silakan. Baik, terima kasih Pak Antono. Jadi dari diskusi kelompok kami, menurut kami agama dan sains itu dapat berdamai untuk membangun peradaban manusia, karena agama itu untuk membimbing perilaku manusia dan sains itu untuk mempermudah aktivitas manusia. Nah, selain itu, agama dan sains itu saling membutuhkan. Agama itu butuh sains untuk berkembang, dan sains itu juga membutuhkan agama sebagai kontrolnya. Nah, keduanya ini memiliki hubungan agama dan sains ini memiliki manfaat. Seperti yang saya katakan bahwa agama dan sains saling membutuhkan. Jadi misalnya aja saat kita sakit gitu, selain berdoa pada Tuhan untuk mohon kesembuhan, kita juga harus pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatan gitu. Jadi dari hubungan ini
kita dapat menjadikan agama itu untuk membangun mental kita, sedangkan sains itu untuk membantu dalam hal fisik gitu. Nah, contoh lainnya itu seperti saat COVID-19 ini. Jadi kayak perkembangan sains itu bisa memunculkan inovasi hand sanitizer sebagai sarana melindungi diri dari COVID, sedangkan dengan agama setiap individu itu dapat meminta perlindungan dari Tuhannya gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Helena dari kelompok 3. Baik sekali, bagus sekali karena sudah memberikan contoh-contoh konkret ya, bagaimana agama dan sains itu bisa saling membutuhkan. Oke, kelompok 16, silakan Michael, saya beri kesempatan. Iya, Pak. Setelah itu nanti saya bacakan ada yang dari kolom chat ini, menarik juga. Silakan. Oke, yang pertama itu menurut dari kelompok kami itu sains itu sangat dibutuhkan dalam membangun peradaban. Sebab jika tidak teknologi yang kita pakai itu sekarang itu tidak akan muncul. Sebagai contohnya itu ke dunia kedokteran. Sebagai contohnya manusia itu juga harus berusaha untuk bertahan hidup, walaupun kehidupan hidup dan mati itu berada di tangan Tuhan. Tetapi juga harus ada usahanya untuk sembuh kembali seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu jawaban dari kelompok kami, hubungan sains dan agama itu tidak dapat dipisahkan dalam membangun peradaban, dikarenakan dengan adanya agama, praktik dalam sains itu lebih manusiawi atau lebih terarah, sehingga tidak melatih batas-batasannya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Michael tadi ya. Baik, saya akan bacakan yang ada di kolom chat ini yang sangat berbeda dengan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan barusan ya. Ada 2 orang, 2 kelompok. Yang pertama dari kelompok 12, dari Stefanus Alex ya. Yang pertama, menurut mereka, menurut kelompok 12, jika disatukan, agama dan sains jika disatukan sepertinya tidak bisa. Karena agama dan sains memiliki sifat atau dasar-dasar yang berbeda. Sains bersifat objektif, yang artinya didasarkan oleh bukti-bukti yang ada, bukan hanya praduga atau pendapat seseorang. Sedangkan agama bersifat subjektif, yang artinya bergantung pada kepercayaan masing-masing penganutnya. Tetapi bisa untuk saling melengkapi dalam membangun peradaban manusia. Contohnya dapat dilihat dari kasus yang terjadi saat ini, yaitu corona. Oke, ini juga sudah disebutkan di kelompok sebelumnya ya. Dalam hal tersebut, agamawan atau menurut agama mengatakan bahwa corona adalah hukuman ya, atau azab ya, yang diturunkan oleh Tuhan. Sedangkan ilmuwan menjelaskan asal mula terbentuknya corona akibat mutasi virus. Oke, jadi di satu sisi kelompok 12 ini sebenarnya agama dan sains tidak dapat disatukan karena memang sudah berbeda ya tadi ya. Agama itu subjektif, sains itu objektif. Nomor 2 ada, oke, apakah ada manfaatnya? Apakah ada manfaatnya? Ada, karena agama dan sains dapat berjalan sejajar dalam mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan. Sains mengajarkan pengetahuan dan agama menguatkan kita dalam menghadapi masalah agar kita lebih berserah pada Tuhan. Contohnya, dalam kasus corona yang sedang terjadi saat ini, sains mengajarkan kita asal mula, cara pengobatan, dan cara mencegah corona. Sedangkan agama menguatkan kita agar kita tidak resah dan bersandar pada Tuhan. Oke, di satu sisi agama dan sains tidak bisa disatukan, tapi di sisi yang lain mereka saling membutuhkan, gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat ini rekan-rekan bagaimana kita melihat relasi agama dan sains ini ya. Kemudian dari kelompok 24, Mita Wijayanti ya, menulis begini. Agama dan sains tidak dapat disatukan. Nah, ini juga berbeda ya dari kelompok-kelompok sebelumnya ya. Agama dan sains tidak dapat disatukan karena sains dan agama merupakan dua unit yang berbeda. Namun keduanya sama-sama memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Dengan lahirnya agama menjadikan umat manusia lebih terarah ya, dan
dengan berkembangnya sains akan memajukan dunia dengan berbagai penemuan yang ada. Sains dan agama dikatakan sebagai sesuatu yang berbeda karena mereka memiliki paradigma yang berbeda pula. Nah, ini sama dengan kelompok berapa? 12 tadi ya. Yang kedua, hubungan agama dan sains ada manfaatnya, tetapi tetap ada manfaatnya ya. Agama bisa mendukung segala kegiatan ilmiah, sebaliknya sains bisa memberikan pemahaman religius. Oke, jadi menurut dua kelompok ini memang sebenarnya nggak bisa disatukan, tetapi saling bermanfaat, saling bisa mengisi, melengkapi satu sama lain. Mungkin kira-kira begitu ya kesimpulannya. Oke, terima kasih rekan-rekan, bagus sekali pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat kalian. Kita akan melihat dari satu sudut pandang orang yang bernama Ian G. Barbour, ya, Ian G. Barbour, ya. Beliau adalah seorang intelektual, ya, kerap menulis mengenai relasi agama dan sains, dan beliau menghasilkan sebuah tesis, ya, atau sebuah penemuan bahwa relasi agama dan sains itu bisa kita teropong, katakanlah begitu, dari 4 pendekatan, ya. Yang pertama pendekatan konflik, bahwa agama dan sains ini bisa menjadi konflik, ya. Pendekatan independensi, bahwa agama dan sains ini dia tidak harus konflik, tetapi dia juga tidak bisa disatukan, maka dia jalan sendiri-sendiri. Makanya independen, ya. Dia berjalan sendiri-sendiri, independen, ya. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan dialog. Agama dan sains sejatinya harus berdialog satu sama lain untuk memberikan atau melengkapi, ya. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan integrasi. Dia bisa disatukan. Ya, dia bisa disatukan. Nah, kita akan sama-sama melihat keempat pendekatan ini dari Ian G. Barbour. Dan ini dia tulis dalam bukunya, kalau saya tidak salah, judul bukunya adalah When Science Meet Religion, ya, When Science Meet Religions. Dan dia menuliskan ada 3 pendekatan ini. Oke. Kita akan melihat satu persatu pendekatannya. Yang pertama adalah pendekatan konflik. Oke. Pendekatan konflik, agama dan sains artinya bertentangan satu dengan yang lain. Ya. Jadi paradigma konflik ini ingin memaksa, dalam tanda petik ya, ingin memaksa orang untuk memilih apakah dia berpihak pada agama ataukah dia berpihak pada sains. Jadi pendekatan konflik ini sebenarnya ya justru bisa menciptakan konflik sosial dengan sendirinya. Ya, karena apa? Karena dia secara tidak langsung atau secara tidak disadari, dia mendorong, memaksa orang untuk kamu harus milih salah satu, nggak boleh keduanya. Entah kamu memilih agama atau memilih sains, gitu ya. Nah, apa konsekuensi di balik pandangan atau pendekatan konflik ini? Konsekuensinya adalah tak lain tak bukan adalah eksklusivisme, ya. Stigma negatif. Dia bisa menyalahkan atau mengharamkan, mengkafir-kafirkan orang, ya. Kalau kamu tidak memilih agama, maka dan kamu artinya memilih sains, itu artinya kamu kafir. Wah, gitu ya. Itu ekstrimnya seperti itu ya. Atau akhirnya muncul setidaknya kalau Anda memilih sains, tidak memilih agama atau sebaliknya, muncul gitu ya dari orang yang berseberangan dengan Anda, memandang Anda yang berbeda dengan Anda, dia eksklusif kan ya. Maka Anda bisa dijauhi. Anda tidak bisa ditemani ya. Anda ya minimal dijauhi ya. Maka ada kerenggangan sosial, Ada pemisahan sosial, dan ini bagaimana kita bisa berbicara mengenai persatuan Indonesia kalau kita masih punya pandangan yang seperti ini ya. Contoh, saya berikan contoh yang sempat disinggung oleh kelompok berapa tadi ya, ada kelompok yang menyinggung tentang teori evolusi ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari perdebatan teologi penciptaan
ya, penciptaan manusia dengan teori evolusi Darwin, di mana teori evolusi Darwin mengatakan bahwa ya manusia itu bukan diciptakan oleh Tuhan, ujuk-ujuk muncul gitu ya Adam gitu ya, tapi justru dari evolusi, dari perkembangan evolusi. Nah ini tentu saja tidak bisa diterima oleh kaum agamawan yang memiliki keyakinan yang sangat berseberangan. Gitu. Nah ini perdebatan ini saling ingin memperkokoh argumentasinya dan saling ingin menang sendiri. Ini yang nanti akan memicu konflik, ya, memicu konflik. Apa dampaknya? Dampaknya tadi itu ya, sama-sama saling membenci. Sebentar ya. Oke, sama-sama saling memicu konflik karena sudah menjaga jarak, gitu ya. Ada sifat kebencian dan seterusnya. Nah, contoh yang kedua, yaitu yang saya sebut di sini adalah heliosentrisme Galileo Galilei. Jadi proses heliosentrisme itu begini, rekan-rekan. Dulu di abad pertengahan, ya mulai bergeser ke zaman pencerahan modern ya. Tokoh-tokoh agama atau masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, keagamaan, ya, semua dirujuk pada hal-hal yang sifatnya ketuhanan, ya, keagamaan, itu meyakini bahwa berdasarkan kitab sucinya bahwa pusat semesta itu bukan matahari, melainkan bumi. Ya. Jadi berdasarkan keyakinan agamanya itu, pusat semesta itu adalah bumi. Dengan kata lain, bumi itu dikelilingi oleh planet-planet lainnya. Ya. Nah, sementara ada orang bernama Kopernikus dan juga nanti diperkuat oleh Galileo Galilei yang dengan ciptaan teropongnya itu bisa membuktikan bahwa bumi ini bukanlah yang diitari atau yang dikelilingi oleh planet-planet, melainkan matahari yang menjadi pusat tata surya. Jadi seluruh planet-planet itu dikelilingi oleh planet, seluruh matahari itu dikelilingi oleh planet-planet termasuk bumi. Nah ini ada pergeseran yang sangat drastis ya. Ini yang disebut dengan heliosentrisme. Ya. Nah pada zaman itu tentu saja kaum agamawan tidak terima gitu ya, karena loh ini bertentangan dengan kitab suci, bertentangan dengan agama. Tetapi di sisi yang lain, orang seperti Galileo Galilei itu sudah membuktikan secara empiris, secara faktual bahwa loh ini loh buktinya, gitu ya. Ini buktinya bahwa Anda bisa melihat sendiri dengan mata kepala Anda sendiri bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, melainkan matahari lah yang dikelilingi oleh planet-planet, termasuk bumi. Nah, maka dari itu apa konsekuensinya? Maka konon orang seperti Galileo Galilei ini mendapat hukuman dari otoritas keagamaan setempat di zaman itu ya. Hukumannya apa? Konon hukumannya matanya dicongkel. Sehingga dia tidak bisa menggunakan teleskopnya lagi ya, ciptaannya dia sendiri ya, melihat angkasa gitu ya, planet-planet dia nggak bisa karena hukumannya adalah matanya dicongkel. Nah ini dampak dari bagaimana agama dan sains ini tidak bisa berdialog, tidak bisa berkomunikasi dan mencoba untuk melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing. Masing-masing pihak ini sama-sama kekeh, kokoh ya, untuk mempertahankan kebenarannya masing-masing. Nah ini dampaknya ini salah satunya ini. Nah orang seperti juga saya berikan contoh di sini yaitu Giordano Bruno, ya, dia ini seorang filsuf juga dari Italia. Dia juga mendukung teorinya Galileo Galilei. Ini juga dan juga ada beberapa teori-teori yang memang bertentangan dengan kitab suci ya.
teori-teori saintifik tentu saja ya. Dan akhirnya Giordano Bruno ini, ya ini orangnya ya, ini orangnya ya. Giordano Bruno ini akhirnya dibakar hidup-hidup, ya, dibakar hidup-hidup. Nah, ini akibat dari bagaimana agama dan sains ini kekeh ya dengan pendapatnya masing-masing. Tidak mau berdialog, tidak mau membuka diri untuk berdialog. Oke, ini satu pandangan mengenai konflik ya, pendekatan konflik dalam relasi agama dan sains. Kita masuk ke pendekatan yang berikutnya, yaitu pendekatan independensi. Oke, agama dan sains tidak dapat bertemu karena metode yang berbeda. Oke, ini tadi kalau saya tidak salah ada kelompok yang menulis di kolom chat ya. Kelompok berapa nih? 12 dan 24 ya, mengatakan bahwa ya metodenya berbeda ya. Sains itu objektif, agama itu subjektif. Nah, ini persis di sini. Ini pendekatannya independensi. Dia boleh berjalan, dia mungkin saling mengisi, tapi dia berjalan sendiri, tidak bisa disatukan. Nah, agama tidak dapat menilai ataupun ikut campur dalam tanda petik ya, ikut campur sains, dan begitu juga sebaliknya ya. Nah, Capra mengatakan bahwa sains tidak membutuhkan agama. Agama juga tidak membutuhkan sains, tetapi manusia membutuhkan keduanya. Ya. Jadi agama dan sains saling tidak membutuhkan nih sebenarnya. Tetapi kenyataannya menurut Fritjof Capra ini, manusia itu tetap membutuhkan keduanya. Maka okelah, nggak apa-apa lah, berjalan sendiri-sendiri, masing-masing berjalan. Ya. Tidak boleh disatukan, dia berjalan sendiri. Karena apa? Manusia membutuhkan keduanya. Pertanyaannya, rekan-rekan sekalian, bisakah manusia beragama hidup tanpa melibatkan sains? Begitu juga sebaliknya. Bisakah manusia hidup tanpa tidak melibatkan agama? Minimal sandaran hidupnya, ya, sandaran hidupnya. Atau kalau kita mau lebih, kadang-kadang kalau kita menggunakan kata agama itu kan terkesan seperti agama institusionalis, institusi ya, agama institusi ya, agama-agama yang diakui pemerintah gitu ya. Karena begitu, sebenarnya agama itu enggak. Agama itu kan dari kata Latin rigare, ligare ya, artinya mengikat ya. Jadi kalau orang beragama itu adalah orang yang sudah bonding dengan Tuhannya, dengan keilahian ya, mengikat diri dengan keilahian. Jadi tidak ada hubungannya dengan institusi agama sebenarnya. Nah, bisakah manusia beragama itu hidup tanpa melibatkan sains? Ya, manusia dewasa ini tidak ada yang tanpa bisa melibatkan sains, selalu melibatkan sains. Apapun agama Anda, selalu melibatkan sains. Terorisme sekalipun, dia melibatkan sains. Ketika dia merakit bom misalnya, dia melibatkan sains. Gitu ya. Jadi, kalau Fritjof Capra mengatakan sains dan agama tidak saling membutuhkan, itu juga tidak cukup tepat ya. Karena agama ternyata juga agama ekstrim, radikal sekalipun, teroris sekalipun, dia membutuhkan sains, gitu kan? Dia membutuhkan sains. Nah, ini menariknya ya. Jadi pendekatan independensi di sini harus dipertanyakan. Bisakah agama dan sains ini hanya berjalan tanpa melibatkan satu sama lain? Contoh, tadi sudah sering dijelaskan, sudah diangkat oleh beberapa kelompok ya mengenai penggunaan teknologi misalnya ya. Jadi teknologi ini kalau tidak diawasi, katakanlah demikian, dengan norma-norma agama, maka penggunaan gadget kita ini, HP kita ini, kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan secara menyimpang, kan begitu ya, dengan menggunakan hal-hal yang tidak baik misalnya gitu ya, bahkan bisa merugikan orang lain ya.
Itu kalau kita tidak melibatkan agama. Begitu juga sebaliknya. Di sini saya mencantumkan gambar vaksin ya. Ini bukan vaksin corona ya, ini vaksin saya lupa itu difteri ya, bukan difteri, tapi ada satu vaksin yang ini sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Sempat heboh itu ya di berita media sosial ya. Ada orang yang nggak mau divaksin karena memang haram ya, karena mengandung babi ya. Jadi vaksin ini pada intinya adalah vaksin yang memang mau tidak mau harus mengandung unsur babinya. Ya, mau tidak mau harus mengandung unsur babinya. Nah, kenapa demikian? Karena unsur babi ini kalau kita teliti ya di dalam penelitian-penelitian ilmiah, organ-organ atau gen-gen atau mikroorganisme atau apapun unsur-unsur yang ada dalam babi itu sebenarnya adalah hewan yang paling mendekati manusia, sehingga cukup aman ya, yang paling aman bahkan ya untuk digunakan sebagai semacam pengikat gitu ya di dalam unsur vaksin itu, sehingga bisa aman untuk dikonsumsi oleh manusia ya, aman untuk diinjeksikan di manusia gitu. Nah, sementara kaum agamawan dia tidak mau melihat itu ya. Nah, ini tidak ada dialog sehingga dia tidak mau mendengarkan itu ya, tidak ada dialog, dia tidak mau mendengarkan itu, sehingga ketika orang-orang agama yang fundamentalis itu tidak mau divaksin, nah dia akan bisa mendapatkan kerugian dan bahkan berpengaruh pada orang-orang lainnya ya, karena dia tidak divaksin. Begitu juga dengan fenomena ini ya, kontroversi human cloning ya, human cloning ya. Ini juga seperti itu. Oke, jadi pendekatan independensi dapat terjatuh pada tipologi konflik ya, tanpa check and balance ya di antara keduanya. Check and balance itu maksudnya ketika kita menggunakan sains tanpa di cross check atau diimbangi oleh agama, dia bisa destruktif, dia bisa merusak ya. Bisa merusak ya. Penggunaan HP gitu ya, bahkan tidak mau vaksin ya, hanya karena ada babinya ya, dia bisa merusak ya, bisa merugikan orang lain. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, ini pendekatan independensi, kesimpulannya tadi pendekatan konflik, kesimpulannya tidak bisa kita terima karena itu bisa berdampak negatif. Juga pendekatan independensi kurang bisa kita terima ya. Nah, coba pikirkan, jika agama identik dengan iman, sains identik dengan akal, ya, tentu saja bukan hanya sekedar identik ya. Agama itu memang iman ya, berbicara mengenai iman. Sains berbicara mengenai akal. Apakah iman dan akal itu dapat disatukan? Dan apa dampaknya jika keduanya tak saling mendukung? Ya, ini coba renungkan, pikirkan, dan coba tulis jawabannya, atau mungkin kalau ada yang berani untuk langsung mengemukakan dengan secara langsung. Apakah iman dan akal dapat disatukan? Dan apa dampaknya jika kedua itu tidak saling mendukung? Ya. Iman dan akal ya. Akal ini berarti pikiran kita ya. Iman ya kepercayaan kita. Ya, silakan mungkin Gerald. Ada? Dari chat mungkin? Atau lagi menulis?
Jika agama identik dengan iman, sains identik dengan akal, apakah iman dan akal dapat disatukan? Dan apa dampaknya jika akal dan iman tidak saling mendukung? Yuk, minimal satu orang lah. Ada? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut saja kalau begitu ya. Kita akan melihat apakah memang betul ya bahwa iman dan akal itu dapat disatukan atau tidak dapat disatukan, dan bagaimana dampaknya ketika keduanya tidak saling mendukung. Nah, sekarang kita lihat pendekatan dialog. Ya, pendekatan dialog. Berdialog untuk membandingkan, ya, mencari persamaan, mencari perbedaan, ya, mencari persamaan atau mencari perbedaan, mencari kekosongan atau mencari kekurangan, ya, mencari titik temu, ya, agar bisa saling menerima. Oke, kata kuncinya saling menerima masing-masing perspektif, ya, sehingga tidak menimbulkan implikasi atau dampak yang ada pada tipologi konflik atau independensi. Ya, jadi kalau tipe tipologi independensi sama-sama saling berjalan itu bisa terjatuh pada konflik, ya kan? Karena apa? Karena ya dia nggak mau menerima pandangan sains, agama pun juga tidak mau, sains pun juga tidak mau menerima pandangan agama. Maka ya dia bisa terjatuh pada konflik juga nanti. Nah, pendekatan dialog ini mencoba untuk mencari persamaan, mencari kekurangan dari masing-masing pihak, ya, mencari perbedaan, ya, mencari kekosongan, dan seterusnya sehingga mereka bisa saling menerima. Oh, oke, pandanganmu seperti itu, oke. Begitu juga sebaliknya. Oh, oke, pandanganmu seperti itu. Ya, intinya tujuannya untuk mendapatkan titik temu, yaitu saling menerima. Ya. Nah, tetapi masalahnya, rekan-rekan sekalian, pendekatan dialog ini bisa terjatuh juga pada independensi. Bahkan juga bisa terjatuh pada pendekatan konflik. Ya. Jika sekedar menerima saja pandangan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita sudah berdialog nih, saya orang yang beragama, Anda orang yang saintis, gitu ya. Kita berdialog, oke, saya bisa menerima deh pandangan atau pendapat dari sains. Sains juga begitu, saya juga bisa menerima pandangan dari agama. Kita sekedar menerima saja gitu, tapi kita sama-sama tetap menjalankan aktivitas-aktivitas atau cara-cara hidup kita masing-masing. Sehingga akhirnya apa? Kita bisa saling bertentangan satu sama lain. Oke, contoh. Di sini saya mencontohkan fenomena gempa tsunami yang terjadi di Palu, ya, di tahun 2018, ya. Tepatnya di tanggal 28 September, ya, di Sulawesi. Palu dan Donggala, ya, masih ingat ya? Ketika itu terjadi gempa, ya, terjadi gempa, tsunami, dan sempat heboh di berita itu tentang likuifaksi, ya, pergerakan tanah itu, ya. Nah, pada saat itu ada sebuah atau satu kelompok kaum agamawan yang meyakini bahwa tsunami terjadi atau gempa itu terjadi itu karena hukuman dari Tuhan, azab dari Tuhan. Barangkali sampai di sini, pada titik ini, it's okay, ya. Tetapi dilanjutkan, tidak sekedar hukuman Tuhan, mereka mengatakan atau meyakini bahwa hukuman Tuhan ini disebabkan karena adanya kekecewaan Tuhan, kemarahan Tuhan terhadap
salah satu suku yang ada di Palu itu, suku tradisional ya, yang ada di Palu itu masih menjalankan ritual-ritual yang dianggap sesat bagi mereka. Ini gempa terjadi, tsunami terjadi karena kemarahan Tuhan terhadap mereka-mereka yang masih menyembah berhala, begitu kira-kira ya. Masih melaksanakan ritual-ritual yang sesat. Nah, pola pikir seperti ini tentu akan menciptakan konflik sosial, akan menciptakan kerenggangan sosial minimal, menciptakan perpecahan. Ya. Pola pikir seperti ini itu akan menciptakan menciptakan perpecahan. Nah, oleh sebab itu diperlukan sebuah dialog. Ya, diperlukan sebuah dialog. Dialog artinya mencoba untuk melihat perbedaan, persamaan, ya, kekurangan, kelebihan, sehingga orang-orang ini bisa paham dan bisa menerima. Oh iya ya, oke, barangkali dia bisa mengerti gitu ya bahwa betulkah Tuhan memang betul-betul mengirimkan azab untuk mereka, gitu. Ataukah mungkin ini hanya sekedar asumsi kami? Akhirnya dialog, dengan adanya dialog seperti itu bisa muncul gitu. Dan kaum agamawan juga bisa melihat begini, oh iya ya, ternyata gempa ini terjadi karena ada proses ilmiah, ya, ada pergeseran lempeng bumi dan seterusnya, ya. Sehingga nalarnya itu aktif, dan bisa menerima, oh oke, gempa, tsunami terjadi itu ternyata akibat proses alamiah, gitu ya. Nah, tetapi dengan pandangan seperti ini saja, tanpa adanya mencoba untuk mengintegrasikan antara agama dan sains, maka dia tetap bisa memegang teguh pada keyakinannya. Meskipun, contohnya begini, meskipun itu merupakan sebuah proses ilmiah yang sudah dijelaskan tadi oleh kaum saintifik atau kaum saintis, saya tetap berpegang teguh bahwa itu memang azab untuk mereka yang masih melaksanakan ritual-ritual yang sesat. Nah, itu ya. Sehingga apa? Jatuhnya ke konflik lagi. Jadi dialog ini sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup. Sudah bagus, ini sudah bagus lah ya, ini sudah bagus lah. Minimal ada dialog itu sudah bisa meminimalisir kebencian yang ada pada mereka. Kebencian yang ada pada beda pandangan ya. Tetapi tidak cukup untuk menyatukan masyarakat, untuk menyatukan orang yang berbeda, ya, berbeda keyakinan, berbeda agama, itu tidak cukup sekedar dialog. Nah, nanti kita akan lihat pendekatan integratif. Oke. Nah, di sini saya juga mencontohkan ada soal ini ya, dibutuhkan dialog karena apa? Karena begini, saya punya seorang kenalan juga ya, waktu saya masih di Amerika dulu ya. Dia mengatakan begini, dia seorang yang tidak percaya Tuhan, dia seorang ateis dan mengatakan begini, saya tidak percaya Tuhan. Untuk apa coba Tuhan menciptakan lalat, makhluk kecil itu yang sangat mengganggu. Nah, kita kalau berpikir, ya juga ya, kenapa ya Tuhan menciptakan lalat ya? Tapi dengan adanya proses dialog, saya mencoba untuk merespon jawaban atau pertanyaan dari teman saya itu, dan saya bertanya kembali, sudahkah Anda melakukan investigasi atau penelitian apa sih manfaat dan kegunaan lalat ini? Eksistensi lalat ini ada di dunia, di tengah kehidupan manusia ini untuk apa sih? Sudahkah Anda meneliti tentang itu? Dia mengatakan belum. Nah, lantas untuk apa? Lantas mengapa Anda meragukan atau Anda mengatakan bahwa lalat ini eksistensinya tidak ada gunanya? Gitu ya. Jadi kadang kita itu
berasumsi dulu ya. Kadang kita itu cepat-cepat atau terburu-buru, tergesa-gesa untuk membuat kesimpulan ya. Sebelum kita melakukan cross check dulu, sebelum kita meneliti dulu. Seringkali begitu. Saya juga punya seorang kawan yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang penuh dengan kekerasan. Buktinya dulu Nabi Muhammad selalu perang terus, gitu ya. Sehingga saya tanya begini, loh, apakah Anda sudah tahu bahwa Nabi Muhammad dulu itu dia tidak pernah memulai peperangan. Dia tidak pernah memulai peperangan. Dia selalu mempertahankan diri sehingga dia berperang. Jadi konteksnya itu mempertahankan diri, bukan memulai peperangan, tidak pernah. Nah, jadi orang itu kerap kali itu tergesa-gesa menyimpulkan sendiri tanpa melakukan dialog. Tanpa melakukan dialog. Ya. Atau dalam hal ini mencoba untuk melihat kebenaran. Nah, tetapi teman-teman sekalian, bahwa pendekatan dialog ini masih belum cukup. Ya. Masih belum cukup. Nah, ini dari Dalai Lama ya. Dia mengatakan, if scientific analysis were conclusively to demonstrate certain claims in Buddhism to be false, then we must accept the findings of science and abandon those claims. Artinya, secara sederhana begini, Dalai Lama ini seorang tokoh Buddha ya, yang sangat terkenal ini, humanis, mengatakan bahwa kalau saintis, hasil analisis saintis itu mengatakan bahwa ajaran-ajaran Buddha ini salah, maka kita harus menerima itu, menerima temuan-temuan itu, ya, secara saintifik tentu saja. Tetapi setelah kita menerima itu, kita harus meninggalkan itu. Nah, artinya juga jatuh pada klaim independensi, ya. Jatuh pada klaim independensi. Kita menerima pandangan sains bahwa Buddhisme itu ada hal-hal saintifik di dalam Buddhisme itu salah, tidak bisa dibenarkan. Kita menerima itu, tetapi kita harus tinggalkan. Akhirnya jatuh pada pada independensi. Nah, ini pendekatan dialog. Harusnya bagaimana? Harusnya mencoba untuk mengintegrasikan. Bagaimana klaim saintifik itu bisa salah, harus disatukan sehingga kita bisa menemukan kebenaran. Siapa tahu dengan integrasi ini, karena sains yang sifatnya tentatif, ya. Ingat ya, sains itu kan tentatif. Kalau dia mengatakan Buddhisme itu salah, itu tentatif. Dia tidak absolut, tidak mutlak. Siapa tahu yang kau temukan saat ini bisa berubah yang kau temukan nanti di masa depan. Gitu ya. Maka tidak ada salahnya untuk mengintegrasikan. Jadi pandangan ini dengan segala hormat Dalai Lama, abandon those claims. Barangkali yang dimaksud dengan meninggalkan klaim-klaim saintifik itu maksudnya tidak harus dihiraukan. Mungkin itu. Tapi kalau kita terjemahkan secara harafiah, ditinggalkan begitu, maka ya jatuhnya pada independensi. Oke. Nah, terakhir, lantas kalau pendekatan konflik, pendekatan independensi, bahkan pendekatan dialog itu tidak bisa menciptakan atau rentan sekali menciptakan konflik sosial, maka satu-satunya pendekatan yang sejauh ini menurut Ian G. Barbour cukup ideal adalah pendekatan integrasi. Pendekatan integrasi adalah memadukan atau melebur masing-masing kebenaran yang ada pada sains dan agama. Ya. Proses melampaui fundamentalisme dan saintisme. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi fundamentalisme, juga tidak ada lagi saintisme. Di sini dibutuhkan sikap inklusif untuk melakukan evaluasi, bahkan melakukan kritik secara internal, ya, kritik diri, yaitu harus melalui paradigma inklusivisme, ya, ada keberanian untuk membuka diri, ya.
dan menemukan sejauh mana relevansi kedua entitas dapat diterima oleh masing-masing pihak tanpa terjebak pada kebenaran absolut. Ya. Jadi saling mengisi kekosongan, kekurangan, serta kepenuhan atau kelebihan masing-masing pihak. Ya. Bukan sekedar menerima, tapi saling mengisi. Ya. Nah, ini tadi juga beberapa kelompok mengatakan, agama dan sains itu harus saling mengisi. Nah, untuk bisa saling mengisi itu harus bersatu, harus bisa disatukan. Ya. Sains menjawab pertanyaan bagaimana, sains menjawab pertanyaan bagaimana, sementara agama itu menjawab pertanyaan mengapa. Nanti akan saya jelaskan. Slide selanjutnya ya. Nah, contoh integrasi dalam fenomena vaksinasi yang dilarang agama. Ya. Jadi sosialisasi dan pendidikan bagi saintis untuk menjelaskan mengapa unsur hewan babi yang digunakan. Ya. Sementara itu para teolog atau pemuka agama mencari pendasaran atas diperbolehkannya mengambil vaksin tersebut dalam keadaan darurat. Oke, jadi contoh vaksin yang mengandung unsur babi tadi itu ya, harus bisa terintegrasi bila mana para saintis ini melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan ya, kepada masyarakat, khususnya kepada para orang-orang yang fanatik terhadap agama ini, bahwa tidak ada jalan lain kecuali untuk mengambil unsur-unsur yang berkaitan dengan hewan babi, gitu ya, berkaitan dengan hewan babi. Karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa hanya hewan babilah yang paling mendekati unsur manusia atau paling mendekati unsur manusia, gitu ya, unsur manusia. Nah, sementara itu di lain pihak para pemuka agama ini juga mencoba untuk melihat ya ke dalam dirinya, mengkritik terhadap dirinya, melihat bahwa bagaimana nih kalau keadaan dalam darurat, ya, keadaan darurat, ya. Nah, tentu ada jalan-jalan yang diberikan ya, di dalam keadaan darurat, yang bisa akhirnya kita bisa mengkonsumsi atau menerima vaksin yang ada unsur yang dilarang di dalam agama, gitu ya. Nah, ini implikasi atau dampak ketika kita punya paradigma bisa loh disatukan agama dan sains. Selanjutnya, nah ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, fenomena bencana alam di Palu ya, Sulawesi. Agama mencoba untuk mendengarkan penjelasan ilmiah bagaimana terjadinya gempa, tsunami ya, yang berkorelasi dengan sikap hidup manusia ya, sehingga tidak selalu ada kaitannya dengan itu merupakan sebuah azab ya, dan seterusnya ya. Nah, konsekuensinya sains dapat memperkuat dan memperkaya keyakinan agama, begitu juga sebaliknya ya, agama bisa memperkuat kedudukan sains. Jadi tidak terjadi kerenggangan hubungan sosial, bahkan pada akhirnya tidak tercipta konflik sosial. Nah, mengenai contoh yang paling ekstrim, mengenai sebentar ya, minum dulu. Contoh yang paling ekstrim di dalam integrasi agama dan sains ini mengenai, kalau ada pertanyaannya gitu ya, tetap tidak mungkin Pak agama dan sains itu disatukan. Kenapa? Ya buktinya teori evolusi Darwin yang sudah jelas-jelas menganggap bahwa manusia itu berevolusi, sementara agama diciptakan ya, dari Tuhan, langsung jadi manusia. Nah, ini bagaimana menyatukannya? Kan nggak mungkin, kan begitu ya. Pertama, tadi juga sempat disinggung bahwa teori evolusi Darwin itu hanya sekedar teori, ya. Kalaupun itu didasarkan pada fakta-fakta tertentu, tapi sifat dasar sains itu
kan sifatnya tentatif. Dia bisa berubah. Barangkali di masa depan ada yang nanti membuktikan bahwa teori evolusi Darwin itu secara keseluruhan salah. Bisa jadi begitu. Karena apa? Sifat sains adalah tentatif. Dia tidak mutlak kebenarannya. Oke? Artinya sains itu terus berkembang. Ya, sains itu terus berkembang. Ya. Dan de facto pada kenyataannya ada juga orang-orang para saintis juga yang mencoba untuk mengkritik teori evolusi Darwin. Ada itu ya. Nah, tapi ini yang pertama, oke? Yang perlu dipegang. Yang kedua, kalau kita mau melihat dari seorang tokoh agama yang bernama siapa? Profesor Dr. Siapa sih namanya ini? Nurkolis Shihab ya. Profesor Dr. Quraish Shihab kok Nurkolis Shihab ya. Profesor Dr. Quraish Shihab ya. Nah, beliau ini adalah seorang intelektual muslim yang sangat progresif ya. Dia tentu saja bukan yang fundamentalis. Dia betul-betul sangat menekankan keilmuan ya, kritis dalam beragama, hati-hati dalam beragama ya. Pengetahuan tentang agamanya juga sangat dalam, sangat luas. Tetapi juga dibarengi dengan pengetahuan sainsnya juga sangat baik ya, sangat tajam ya. Nah, analogi beliau begini mengenai evolusi Darwin. Nah, ini menarik, ini perhatikan. Ini analogi alfabet ya. Jadi kalau di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke. Analogi alfabet ini sebenarnya merupakan analogi yang bisa mengintegrasikan antara agama dan sains di dalam contoh evolusi Darwin. Nah, kalau tadi saya menjelaskan bahwa sains itu menjawab pertanyaan bagaimana, ya kan? Sementara agama menjawab pertanyaan mengapa. Oke. Kalau sains dia menceritakan bagaimana manusia itu ada di dalam dunia. Ya. Nah, itu dijawab dengan evolusi Darwin. Dan itu letaknya ada di sini. Analoginya letaknya ada di huruf D sampai huruf W. Ya. Ini menjelaskan proses bagaimana. Oke, ini menjelaskan proses bagaimana. Sementara agama itu menjawab pertanyaan mengapa. Ya. Kenapa manusia ada? Nah, agama itu di bagian alfabet ini, yang awal dan yang akhir. Sains tidak bisa menjawab mengapa manusia ada di dunia. Kenapa? Coba tanya ke saintis, dia pasti tidak akan bisa menjawab. Kalaupun dia menjawab karena unsur yang paling belakang, yaitu misalnya katakanlah Big Bang misalnya. Karena ada Big Bang, manusia itu lahir. Oke, coba didedes lagi, ditanya lagi. Kenapa Big Bang itu terjadi? Sains tidak akan bisa menjawab. Nah, siapa yang bisa menjawab? Agama yang bisa menjawab pertanyaan mengapa Big Bang itu terjadi. Begitu juga dengan halnya mengapa manusia ada. Gitu ya. Nah, jadi memang dua hal yang berbeda, tetapi kalau kita melihat ini secara keseluruhan dari A sampai Z, maka kita bisa melihat bangunan yang utuh antara agama dan sains.
Bisa jadi agama mengatakan bahwa oke, manusia memang dilahirkan. Dikatakan di dalam kitab suci, manusia diciptakan oleh Tuhan melalui, ada yang mengatakan dengan tanah, dengan air mani, dan seterusnya ya. Tetapi sains, penemuan sains, meskipun ini secara tentatif, dengan catatan ya, meskipun ini secara tentatif kebenarannya, sains menemukan bahwa prosesnya itu dengan cara evolusi. Nah, ya, bisa jadi memang dibutuhkan air mani, dibutuhkan unsur tanah, dan kita nggak tahu. Ini mungkin metafor saja ya, tanah itu sebagai metafor saja. Bisa jadi tidak juga gitu ya. Tetapi pada intinya bahwa oke, kita meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan proses perkembangan manusia dijelaskan oleh sains. Nah, sehingga sains dan agama ini bisa terintegrasi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya tidak akan terjadi konflik, rekan-rekan. Minimal tidak muncul kebencian antara saya yang beragama dengan Anda yang mengedepankan sains dalam kehidupan. Tidak memunculkan kebencian. Dan kita bisa berkolaborasi, membangun bangsa ini, membangun Indonesia. Dan kita sudah nggak berbicara soal hal-hal yang ya nggak berguna gitu. Nah, ini poinnya bahwa agama dan sains ini sejatinya harus kita perjuangkan agar bisa diintegrasikan, agar kita bisa membangun bangsa ini. Itu rekan-rekan. Ya, itu. Oke, kesimpulan. Jadi pendekatan konflik kita lihat dari masing-masing pendekatannya. Pendekatan konflik, agama berupaya untuk menjadi yang paling unggul dibanding sains, begitu juga sebaliknya. Terjadi pertempuran antara keduanya untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Ya, konflik sosial terjadi. Oke, ini jelas pendekatan konflik, agama dan sains konflik tidak ideal untuk kita terapkan. Pendekatan independensi, agama menutup diri untuk melihat sains sebagai entitas yang tidak selalu mengedepankan prinsip bebas nilai. Sains juga menutup diri untuk melihat agama memiliki wilayah kebenaran dan metode yang berbeda. Masing-masing berjalan pada jalurnya, tetapi potensi terjatuh pada konflik sangat besar. Ya, ingat ya, jadi independensi ini masih bisa terjatuh pada konflik ini karena masing-masing kekeh terhadap kebenarannya, ya, nggak mau mendengarkan, gitu ya, nggak mau menerima, gitu ya, apalagi disatukan. Pendekatan dialog, agama dan sains sudah mampu melihat kebenaran yang ada pada masing-masing entitas. Meskipun demikian, keduanya masih terjebak pada kesadaran kebenarannya atau masih merasa paling unggul. Potensi masih ada untuk terjatuh pada independensi atau bahkan konflik. Kita sudah mau berdialog, itu sudah bagus, ya. Tetapi hanya sekedar menerima saja kurang, ya. Karena kalau kita menerima, kita masih kekeh terhadap metode-metode yang kita yakini, ya ini bisa muncul kebencian juga. Akhirnya jatuh pada independensi. Ya. Sementara pendekatan integrasi, agama dan sains telah mengedepankan inklusivisme, ya, membuka diri untuk menemukan kekosongan, kekurangan, dan kepenuhan atau kelebihan dari masing-masing pihak. Dengan demikian, mereka dapat saling melengkapi, kemudian kemaslahatan bersama menjadi mungkin untuk terwujud. Jadi keempat tipologi Ian G. Barbour ini perlu diingat rekan-rekannya, ini merupakan tipologi penemuan dari seorang intelektual, Ian G. Barbour, bukanlah satu-satunya tipologi yang dapat menjawab dinamika sosial. Barangkali nanti kalian menemukan ada pendekatan-pendekatan baru, ada perspektif baru mengenai bagaimana kita memandang relasi agama dan sains. Pasti ada, pasti ada. Ini hanya salah satu sudut pandang saja, ya, yang kita ambil, ya. Dan sejauh ini
yang bisa kita amati ya, cukup bermanfaat kok, ya, cukup bagus untuk kita. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada lagi mungkin pendapat-pendapat lain. Ya. Dalam konteks relasi agama dan sains, tujuan pendidikan dengan demikian adalah untuk menggeser sedemikian rupa dari konflik yang perlu dihindari, independensi yang perlu ditingkatkan, ya, tidak mandek di independensi, dialog yang perlu disempurnakan, tidak sekedar menerima saja, dan akhirnya bisa masuk pada tahap integrasi yang perlu dipertahankan. Ya. Jadi paradigma inklusivisme itu dibutuhkan agar semua ini bisa terjadi. Kenapa? Karena inklusivisme itu terbuka untuk menyambut, menerima, ya, juga punya kesadaran dan kemampuan untuk mengedepankan sikap rendah hati, ya, mau mengkritik diri, ya, kata kunci ini penting, agar kita bisa menerima kekurangan diri, ya, kelebihan diri, sehingga masing-masing saling menyempurnakan. Dan disitulah proses integrasi berlangsung. Terakhir, ada quote dari Albert Einstein mengatakan, "Science without religion is lame, religion without science is blind." Sains tanpa agama adalah cacat atau tidak seimbang, cacat gitu ya. Begitu juga sebaliknya, agama tanpa sains bisa buta. Baik, terima kasih. Kita masuk dalam sesi tanya jawab ya. Kita masih ada waktu kira-kira 15 menit sampai 30 menit. Setelah itu kita istirahat. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Dari keempat tipologi ini, atau mungkin masih belum jelas begitu ya, silakan. Belum begitu jelas gitu ya, belum bisa dipegang gitu ya. Oke, ini betul-betul paham gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau punya pandangan yang berbeda juga boleh. Silakan teman-teman. Ada? Tidak ada? Boleh lewat chat kalau mau. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya menganggap bahwa rekan-rekan semua sudah paham berarti ya. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai materi. Kita masuk dalam tugas. Oke, nah tugasnya tugas kelompok. Seperti biasa, diskusikan kembali, pahami, ya, dalami hubungan peristiwa-peristiwa tersebut dalam materi agama dan sains. Jadi saya sudah sempat menyinggung fenomena-fenomena sosialnya ya, contoh-contohnya ya dari masing-masing tipologi tadi ya, masing-masing pendekatan tadi ya. Coba didiskusikan lagi, dibahas lagi ya, diingat-ingat kembali gitu ya. Kemudian jadi kalian langsung saja membuat video pendeknya ya, entah itu IG Story atau TikTok terserah ya, yang tujuannya sama ya, mengedukasi masyarakat ya. Bedanya apa dengan tugas sebelumnya? Kalau tugas sebelumnya dan di hari sebelumnya juga itu kan ada tugas untuk menemukan minimal 3 fenomena sosial ya. Kalau hari ini karena saya sudah memberikan fenomena-fenomena sosial, tidak harus, tidak wajib ya. Kalau kalian mau mencari fenomena yang berbeda dari yang sudah saya sampaikan, oh itu lebih bagus lagi. Justru itu yang diharapkan ya, itu yang diharapkan. Kalau tidak pun ya tidak apa-apa ya. Jadi langsung saja coba diskusikan dan buatlah video pendek. Oke. Dan jangan lupa seperti biasa menulis refleksi diri dengan template apa yang kurasakan ya. Ini tugas secara individu ya.
refleksi diri ini untuk materi ini saja, ya, untuk sesi hari ini saja. Ya. Baik, saya pikir itu. Terima kasih banyak atas perhatian dan keaktifannya rekan-rekan di dalam materi yang sudah kita diskusikan bersama ini.